Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Bagaimana anak-anak? Hari ini sudah siap dengan pembelajaran PKKWU? Oke, hari ini Bu Nunu akan menjelaskan materi KD 3.15, mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan. Silahkan setelah selesai nanti bisa memberikan like, subscribe, dan share komennya. Oke, selamat menikmati. Mengikuti proses PJJ PKWU diharapkan mampu 1. Menganalisis hasil produk dengan rancangan produk. 2. Siswa mampu membandingkan hasil produksi dengan rancangan. 3. Siswa mampu mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan. 4. Siswa mampu menentukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk standar operasional. 5. Mampu melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk standar operasional. Tujuan evaluasi produk. Untuk menghasilkan barang yang bermutu, perusahaan harus menentukan standar kualitas secara jelas. Pentingnya melakukan evaluasi produk agar perusahaan bisa memantau setiap kerusakan produk, kemudian dicari penyebabnya dan segera dilakukan pemeriksaan. Pengertian evaluasi produk. Evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan.
Faktor yang biasa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produksi manufaktur. 1. Reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Dalam hal ini, konsumen melihat kinerja atau performance, karakteristik, operasi pokok dari produk yang inti yang akan dibeli. Faktor yang biasa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produksi manufaktur. 2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan feature, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap yang merupakan fasilitas tambahan yang menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan pengembangan. Faktor yang biasa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produksi manufaktur. 3. Kehandalan atau reliability, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal produk digunakan, berkaitan dengan kemungkinan suatu produk melaksanakan fungsi yang secara berhasil dalam waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Faktor yang keempat yaitu kesesuaian dengan spesifikasi, perform to specification, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kelima, daya tahan atau durability, berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat digunakan. Biasanya karakteristik ini berhubungan dengan ukuran masa pakai suatu produk.
Selanjutnya, faktor yang keenam dalam mengevaluasi kepuasan produk manufaktur, kemampuan pelayanan atau serviceability merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, serta penanggulangan keluhan yang memuaskan. Faktor yang biasa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan manufaktur yang ketujuh yaitu estetika atau stability, merupakan karakteristik yang bersubjek sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan pribadi. Untuk faktor yang kedelapan, kualitas yang dirasakan atau perceived quality bersifat subjektif, berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk tersebut seperti meningkatkan harga diri, biasanya merupakan karakteristik yang berhubungan dengan reputasi. Penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produksi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk pesaing. Minimal perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan pesaing, bahkan sedapat mungkin lebih baik dari produk pesaing. Sedangkan faktor yang kedua, manfaat akhir dari produk. Apakah produk tersebut sebagai produk akhir atau produk perantara untuk diproduksi lebih lanjut?
Untuk faktor yang ketiga, keseimbangan antara harga dan kualitas. Perusahaan harus menyesuaikan harga jual dengan kualitas produk. Konsumen tidak akan segan membeli dengan harga tinggi bila kualitas dari produk yang dipilihnya memang terjamin atau berkualitas super. Kualitas bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan baik bahan, tenaga, waktu, maupun kualitas barang jadi, serta untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya pada saat maupun setelah proses produksi. Pendekatan pengendalian kualitas produk ada 3 pendekatan, yaitu sebagai berikut. 1. Pendekatan masukan. Kualitas suatu produk akhir sangat ditentukan oleh kualitas masukan atau input produksi, baik bahan baku, pendukung, tenaga kerja, maupun peralatan produksi yang digunakan. Pendekatan yang kedua, pendekatan proses. Pendekatan ini dilakukan melalui pengendalian yang ketat terhadap standar proses produksi yang dijalankan. Sebelum melakukan proses produksi, setiap pekerja terlebih dahulu diberikan pedoman pelaksanaan proses produksi yang harus mereka pahami dengan baik, sehingga mereka bekerja sesuai dengan pedoman. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan keluaran. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat kesesuaian produk akhir
dengan pesanan atau standar yang telah ditetapkan, yaitu dengan melihat dan memeriksa sampel produk.